Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kewajiban dan tugas tanggung jawab kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehubungan dengan hal tersebut atas, tausiah edisi Ahad 14 Maret 2021, saya akan menyampaikan tausiah dengan judul 4 penyebab malas beribadah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Melansir dari berbagai sumber yang dapat dipercaya bahwa ada penyebab manusia malas untuk beribadah. Yang pertama adalah urusan dunia. Ketika manusia terfokus pada urusan dunia, maka beribadah akan menjadi malas. Kenyataan bahwa ketika kita sibuk mengurusi dunia, maka ketika ada panggilan sholat, alasannya subuh terlambat karena apa? Ketiduran. Zuhur sibuk dengan pekerjaan. Asar terlambat karena dalam perjalanan. Maghrib juga terlambat dalam perjalanan. Isya terlambat karena kecapean. Itulah ada realita. Maka dari itu, ketika kita supaya tidak malas beribadah, malah kita memiliki ciri orang yang beriman, manakala dipanggil disebut asma Allah, bergetarlah hatinya. Itulah orang yang beriman. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang kedua adalah mengurusi urusan orang lain. Kita tahu bahwa ketika kita beribadah tidak terfokus pada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang diurus adalah orang lain. Dari urusan anak, dari urusan teman, tetangga, keluarga dan sebagainya, menyibukkan diri kita sendiri sehingga kita lalai di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, agar kita tidak malas beribadah kepada Allah, maka ketika kita berhadapan dengan urusan manusia, mari kita kesampingkan. Ketika ada panggilan sholat, mari kita segera untuk menunaikan sholat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang ketiga adalah mengikuti langkah-langkah setan. Kita tahu bahwa setan itu dengan berbagai daya dan upayanya ingin mengajak, membujuk, merayu manusia agar mengikuti setan. Karena dengan mengikuti setan, maka setan merasa senang sekali kalau dia menjadi temannya di neraka. Maka dari itu, setan akan menggoda kita dari depan, yaitu menanamkan keraguan terhadap akhirat. Dari belakang menanamkan agar cinta kepada dunia. Kemudian dari sebelah kanan, yaitu mengajak agar manusia yaitu meninggalkan syariat. Dan dari sebelah kiri, maka setan mengajak agar melakukan kemaksiatan. Itulah cara setan menggoda manusia, sehingga manakala kita tidak mau digoda oleh setan, maka kita harus punya tekad yang kuat. Malah kita singkirkan setan dari diri kita dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka setan akan lari tunggang langgang. Atau juga kita baca Fatihah atau baca Al-Quran, insyaallah setan tidak akan menggoda kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang keempat adalah menuruti hawa nafsu. Kita tahu bahwa ketika manusia sudah dilingkupi oleh hawa nafsu, maka keinginannya hanya menuruti hawa nafsu.
Padahal kalau kita mau dan mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita akan tampil sebagai pemenang. Tapi kalau manusia sudah dihinggapi rasa nafsu, nafsu angkara murka, nafsu seksual, nafsu apa saja, kita nggak bisa mengendalikan, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Pada dari itu, agar kita bisa istiqomah di dalam beribadah, maka kita tinggalkan rasa malas yang ada dalam diri kita, mulai dari yaitu urusan dunia, urusan orang lain, kemudian mengikuti langkah setan, dan yang terakhir adalah menuruti hawa nafsu. Dengan demikian, manakala kita bisa menjalankan hal tersebut, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian intisari tausiah pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.